Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan panggil OPD teknis dalam rapat kerja atau rapat evaluasi triwulan. Pasalnya, Dewan mengaku belum pernah menerima laporan lengkap terkait progres pembangunan Stadion Matoanging. Itu tidak boleh juga hanya secara kaku melihat hal-hal yang normatif. Mesti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Sele KS Dale selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bidang pemerintahan mengaku hingga saat ini belum pernah menerima laporan lengkap terkait progres pembangunan Stadion Matoanging dari OPD teknis. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya informasi terkait kendala-kendala yang dialami oleh OPD, mengapa hingga saat ini pembangunan fisik belum juga dilakukan. Atas minimnya laporan terkait hal tersebut, Sele mengatakan sebagai lembaga legislatif yang bertugas sebagai pengawas akan memanggil OPD teknis dalam rapat kerja atau rapat evaluasi triwulan untuk mengetahui progres dan kendala yang dialami di lapangan untuk mencari solusi bersama. Ya itu, ada mekanisme kita di DPRD, ada rapat evaluasi triwulanan, kemudian untuk hal-hal tertentu bisa diundang untuk rapat kerja, untuk mendengarkan secara fokus, secara khusus apa dan bagaimana progres di lapangan dan apakah ada kendala-kendala prinsip, kalau ada di mana kendalanya, apa siapa tahu bisa kita dorong secara bersama-sama dengan DPRD bersama eksekutif untuk mengatasi kalau ada kendala. Sele berharap sumber anggaran pembangunan Stadion Matoanging dari APBD tahun 2022 sekitar 74 miliar rupiah dapat terserap dengan baik oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini OPD teknis, sehingga ada dasar untuk melanjutkan penganggaran di tahun 2023. Fitri Hairunisa, Sulawesi TV. Pemirsa, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai pemerintah provinsi dalam hal ini OPD teknis minim keterbukaan terkait pembangunan Stadion Matoanging. Pasalnya, hingga saat ini DPRD belum pernah mendapatkan laporan secara lengkap pembangunan Stadion Kebanggaan Kota Makassar itu. Progres pembangunan ulang Stadion Matoanging masih belum terlihat perkembangannya hingga saat ini. Terakhir, progres pembangunan baru akan masuk ke proses lelang tender untuk ketiga kalinya setelah mengalami 2 kali gagal tender. Bahkan minggu lalu seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam dalam kubangan bekas galian di stadion tersebut. Setelah sebelumnya juga terdapat 2 korban jiwa lainnya. Sele KS Dale selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai pemerintah provinsi dalam hal ini OPD teknis minim keterbukaan terkait pembangunan Stadion Matoanging. Pasalnya hingga saat ini DPRD belum pernah mendapatkan laporan secara lengkap pembangunan Stadion Kebanggaan Kota Makassar itu. Cuma sampai sekarang ini, seingat saya, kita belum pernah mendapatkan laporan secara lengkap apa yang menjadi kendala sehingga belum jalan pembangunan di Stadion Matoanging yang ada sekarang. Kita belum, mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini, setelah ini kan masuk evaluasi triwulan kedua sekarang, mudah-mudahan di evaluasi triwulan kedua OPD teknis terkait sudah bisa memberikan informasi, berikan laporan secara lengkap soal itu ya, supaya semua orang tahu, khususnya kita DPR tahu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Andi Akbar selaku pengamat olahraga. Menurut Akbar, seharusnya pemerintah provinsi mengkomunikasikan kepada publik secara berkala terkait progres pembangunan, agar tidak ada asumsi yang tidak tepat terbangun di masyarakat. Saya kira pemerintah provinsi perlu mengkomunikasikan ke publik supaya publik tidak membuat penafsiran tersendiri, sehingga Stadion Matoanging ini tidak dijadikan komoditas politik. Jadi pemerintah provinsi harus betul-betul menyampaikan saja ke mitranya di DPRD seperti inilah progres perkembangannya. Apakah memang dimungkinkan untuk sudah bisa dilaksanakan pembangunannya di tahun ini atau seperti apa? Ini harus disampaikan ke DPRD atau langsung dikomunikasikan ke masyarakat bola bahwa seperti inilah progres pembangunan Stadion Matoanging. Hingga saat ini progres proyek Matoanging masih berkutat proses tender yang tak kunjung selesai. Fitri Hairunisa, Sulawesi TV.
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi pemerintahan menggelar rapat dengar pendapat terkait penertiban Gedung Persatuan Wartawan Indonesia pada Kamis siang. Polemik penertiban gedung PWI memasuki babak baru. Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi pemerintahan menggelar rapat dengar pendapat terkait penertiban Gedung Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada Kamis siang. Rapat tersebut melibatkan Satpol PP, Bidang Keuangan Aset Daerah atau BKAD Sulsel, Biro Hukum Setda Sulsel, dan Ketua PWI Sulsel, guna membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga gedung PWI ditertibkan pada 25 Mei 2022 lalu. Rapat yang dipimpin oleh Selek KS Dale selaku Ketua Komisi A DPRD Sulsel itu menghasilkan 2 rekomendasi, yakni memberikan ruang kepada pihak terkait untuk duduk bersama menemukan solusi selambat-lambatnya 30 hari. Sementara itu, Satpol PP Sulsel juga tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan di luar dari hasil keputusan antara BKAD dan Biro Hukum Sulsel. Bahwa sesungguhnya kalau Pemprov mau berbesar hati, ya bisa juga ada mekanisme lain. Sekali dibahkan misalnya kan. Nah, hal-hal seperti itu silakan dibicarakan 3 pihak. Kita jangan bicara bahwa bagaimana kalau 30 hari kerja tidak ada kesepakatan. Yang kita pegang sekarang ini, insya Allah tidak sampai 30 hari kerja sudah ada kesepakatan. Amin. Boleh. Ya, terlalu lama berputar-putar ini. Iya, teman-teman PWI juga kan pasti dia merasa juga kalau ada proses, tentu dia akan komunikasi terus dengan kita semua ini lah. Sebelumnya, Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan menertibkan gedung PWI pada Rabu minggu lalu. Penertiban lahan milik Pemprov tersebut melibatkan pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dishub Provinsi Sulsel. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, memasuki pertengahan masa jabatan, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera umumkan hasil rolling alat kelengkapan Dewan atau AKD pada tanggal 23 Juni mendatang. Pemeriksaan daerah IHPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 kepada DPR. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 tidak terasa memasuki pertengahan masa jabatan. Dan sesuai dengan kesepakatan awal periode, akan dilakukan rolling alat kelengkapan Dewan di 2,5 tahun terakhir masa jabatan. Syaharudin Alrif selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, rolling AKD yang telah disepakati sama dengan awal periode, akan tetapi ada pergeseran nama dan fraksi sehingga pembahasan berjalan cukup alot. Lebih lanjut, Syahar yang juga kader fraksi Nasdem membeberkan, fraksi yang akan mengisi posisi pimpinan AKD, yakni Komisi A diisi oleh PKS, Komisi B Gerindra, Komisi C Demokrat, Komisi D Nasdem, dan Komisi E diisi oleh fraksi Golkar. Selain itu, Badan Anggaran akan diisi oleh PKB dan Nasdem, Bapemperda oleh PDIP, Badan Musyawarah oleh P3, dan Badan Kehormatan diisi oleh fraksi Golkar. Untuk sekarang, kami menunggu nama-nama dari fraksi untuk pengusulan nama. Ya, memang rolling AKD ini sama dengan komposisi yang kemarin, cuman Golkar dapat sekian, Nasdem sekian, dan lain-lain. Komposisinya sama dengan tahun lalu di awal periode, tapi ada pergeseran nama dan fraksi, sehingga ya itulah yang agak alot dan dinamikanya tinggi. Tapi sudah selesai. Rencana tanggal 23 Juni ini kita akan umumkan sembari menunggu nama-nama siapa yang menempati posisi akar itu dari fraksi. Saat ini pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu usulan nama-nama dari para fraksi dan rencananya tanggal 23 Juni mendatang akan diumumkan pengisi AKD yang baru. Fitri Herunisa, Celebes TV.
Pemirsa, Andi Ina Kartikasari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berharap pemerintah provinsi tidak terlena dengan hasil pencapaian WTP yang diraih dan segera mengevaluasi sejumlah catatan BPK yang masih perlu diperbaiki. Setelah mendapat wajar dengan pengecualian pada laporan keuangan tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan tahun 2021. Andi Ina Kartikasari selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi pencapaian tersebut, yang juga tidak lepas dari peran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ina berharap Pemprov dan DPRD Sulsel tidak terlena dengan hasil pencapaian WTP tahun 2021 tersebut dan segera melakukan perbaikan sesuai asas kepatuhan terhadap peraturan yang termaktub dalam undang-undang yang berlaku. Predikat yang diraih atas penilaian BPK hari ini hendaknya menjadi faktor pendorong dan memotivasi semua pihak untuk tercapainya hal tersebut. Kami di Dewan berharap hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan beberapa saat yang lalu tidaklah membawa kita ke euforia yang berlebihan. Apa yang menjadi catatan kiranya segera kita tindak lanjuti dan hendaknya digunakan sebagai salah satu alat ukur atau barometer untuk membenahi apa yang belum maksimal. Tentunya memperbaiki apa yang menjadi titik lemah dan menutupi apa yang menjadi kekurangan selama ini. Menindaklanjuti hasil laporan BPK, pembahasan terkait hal tersebut akan dilanjutkan melalui rapat di Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan ditargetkan sekitar 1 bulan ke depan dapat diselesaikan. Fitri Herunisa, Celebes TV. Dr. Pius Lustrilana. Pemirsa, meskipun mendapat predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2021, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih memiliki sejumlah catatan penting yang harus dievaluasi. Ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 pada sidang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar pada Jumat sore. Namun meskipun mendapat WTP, anggota 6 BPK RI Pius Lustrilanang mengatakan masih terdapat beberapa catatan penting yang harus dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Catatan tersebut salah satunya yaitu penyusunan dan pelaksanaan APBD dan pengelolaan aset yang belum sesuai dengan ketentuan dan belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pelaksanaan perizinan usaha. Kami mengharapkan DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Kami juga mengingatkan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Kami informasikan bahwa sampai semester 2 tahun 2021, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti 74,28% atau 1.366 dari 1.839 rekomendasi yang diberikan BPK. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan di tahun 2021, yakni sebesar 8,78% dari yang sebelumnya sebesar 8,72% pada tahun 2020. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, merespon aspirasi para driver transportasi online terkait polemik bersama aplikator, Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat pada Kamis siang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengar pendapat. Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat bersama para driver transportasi online pada Kamis siang. Rapat tersebut membahas permasalahan yang dialami para driver sejak beberapa waktu terakhir yang dinilai merugikan para driver. Salah satunya tentang penyesuaian tarif.
Rahman Pina selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai pimpinan pada RDP tersebut meminta Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan secepatnya menyelesaikan permasalahan tarif dengan konsultasi bersama Kementerian Perhubungan. Ada dua catatan penting walaupun saya tidak ikut dari awal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama soal tarif, ya, karena ini sangat emergensi dan tentu Dinas Perhubungan, karena kan soal tarif ini kan bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di seluruh Indonesia, tentu harus ada referensi dari kementerian. Oleh karena itu untuk urusan tarif ini saya kira kami meminta DPR Komisi D minta kepada Dinas Perhubungan untuk segera menyelesaikan terkait dengan persoalan kenaikan tarif, tentu dengan konsultasi Kementerian Perhubungan. Yang kedua soal dashboard, ya, ini sekali lagi soal pengawasan. Kami juga butuh dan harus mengawasi teman-teman dari aplikator. Kami tidak bisa mengawasi kalau data itu tidak ada. Oleh karena itu pada kesempatan ini tinggal laporannya kan tidak mungkin hari ini jumlah driver hari ini sama dengan besok sama dengan 2 hari akan datang dan kemungkinan setiap saat berubah, dan betul saya kira harus ada keseimbangan. Pada rapat tersebut juga hadir perwakilan Gubernur, Kepala Satpol PP Provinsi, Dirlantas Polda Sulsel, Dishub Sulsel, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulsel, Disnaker Sulsel, BPJS Ketenagakerjaan Sulsel, perwakilan Grab, Gojek, Maxim, YLKI, dan KPPU Sulsel. Fitri Herunisa, Celebes TV. Mengenai penentuan tarif itu dulu, penentuan tarif. Apakah ini penentuan tarif yang... Pemirsa, driver transportasi online keluhkan 4 hal dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis siang. 4 hal tersebut terkait penyesuaian tarif, alokasi order, evaluasi perjanjian kemitraan, hingga pengawasan pemerintah. Sulsel dan jajaran, kemudian Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah perwakilan driver transportasi online hadir pada rapat dengar pendapat yang digelar Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis siang dengan membawa beberapa aspirasi. Aspirasi tersebut yakni terkait penyesuaian tarif, alokasi order, evaluasi perjanjian kemitraan, hingga pengawasan pemerintah terhadap para aplikator. Herman selaku perwakilan driver mengatakan terdapat kejanggalan dalam penentuan alokasi order dari berbagai aplikator, hingga biaya tambahan yang harus dikeluarkan para driver. Sistem alokasi order ini kami anggap tidak relevan, tidak rasional, di mana di kebijakan itu tidak mempertimbangkan posisi driver yang harus menambah kos untuk menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh aplikator. Ini terkait di masalah penjemputan yang sampai sekian kilometer, tapi biaya untuk penjemputan itu nilainya tidak tercatat di argo atau tarif yang akan kita tagihkan ke penumpang. Itu permasalahannya. Kemudian sistem alokasi yang tadi yang saya maksud prioritas dan non prioritas dari aplikasi Maxim itu pakai sistem branding, Pak. Kemudian branding itu pun juga ada 3 tahapan. Ada yang branding kaca belakang tok saja, kemudian ada branding full. Itu alokasi ordernya bertahap juga. Kalau teman-teman siap di branding mobilnya, branding stiker Maxim, itu alokasi ordernya jadi prioritas utama. Kemudian prioritas kedua untuk teman-teman yang brandingnya cuma kaca belakang saja. Nah, untuk yang tidak mau branding, hari ini jangan harap bisa dapatkan order. Nah, di sisi lain, apa benefit yang bisa didapat oleh teman-teman itu sama sekali tidak ada, Pak. Jadi kebijakan ini pun kita bisa korelasikan di masalah perjanjian kemitraan yang perlu dievaluasi. Sementara itu, Herman juga meminta kepada para aplikator untuk melibatkan perwakilan driver untuk setiap perubahan-perubahan kebijakan yang akan dilakukan.
Fitri Hairunisa, Celebes TV. Memberikan alasan, kemudian sampai kapan terkait dengan perubahan tarif itu bisa diselesaikan. Karena betul, ya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan ikut menanggapi aspirasi driver transportasi online. Ia menyebutkan penyesuaian tarif dilakukan salah satunya akibat adanya perubahan status penggunaan premium ke Pertalite. Online kita buka dan terbuka untuk umum. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Arudini turut hadir dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Pada saat rapat berlangsung, Arudini ikut menanggapi sejumlah permasalahan yang menjadi topik utama dalam RDP tersebut. Salah satunya terkait penyesuaian tarif. Ia menyebutkan bahwa penyesuaian tarif dilakukan akibat adanya peralihan penggunaan bahan bakar minyak jenis premium ke BBM Pertalite, sehingga biaya pengeluaran juga ikut meningkat. Tentu kita juga memahami perubahan dari penggunaan dari premium ke Pertalite, ada perubahan harga, dan saya kira itu harus disesuaikan, tetapi karena ini domain dari pusat, sehingga berita acara yang disepakati per tanggal 27 Mei, kesepakatannya adalah ada harga batas buka pintu senilai 19.500, itu laporan dari kepala bidang saya. Tetapi kesepakatan ini bertentangan dengan PM 118 tahun 2018 pasal 22, sehingga ini harus dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan pihak Dirjen Perhubungan Darat. Ini kan persoalan zona nyaman atau tidak nyaman bagi yang merasakan, bagi teman-teman driver. Saya kira itu kebijakan aplikator, tetapi tentu dalam hal ini pemerintah tidak akan diam melihat itu selama semua keluhan-keluhan itu disampaikan ke pihak kami, sehingga kami juga berhak memanggil ini pihak aplikator, paling tidak memberikan solusi. Arudini juga menegaskan bahwa akan melakukan pengawasan kepada para aplikator sehingga tidak ada yang melanggar regulasi yang berlaku. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Termasuk dalam hal tarif. Nah, yang pertama, Pemirsa, dianggap melakukan pelanggaran oleh driver transportasi online, aplikator membantah terkait adanya alokasi order yang dinilai tidak adil. Sebanyak 4 aspirasi dibawa oleh driver transportasi online pada rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yakni terkait penyesuaian tarif, alokasi order, evaluasi perjanjian kemitraan, dan pengawasan pemerintah. Andi Faramuli selaku Public Affair PT Grab Cabang Sulsel membantah adanya alokasi orderan, di mana terdapat skala prioritas dan non-prioritas bagi driver dalam mendapat orderan. Ia menyebutkan bahwa orderan diberikan sesuai dengan kemampuan, kepatuhan, dan pelayanan yang diberikan driver kepada konsumen. Yang perlu juga kami sampaikan di sini, Pak, bahwa Grab Indonesia, Pak, sudah menjalin hubungan atau sudah menjalin perjanjian dengan KPPU, Pak. Waktu itu kami sempat ada isu juga bahwa alokasi order, dan alhamdulillah kami telah membuktikan bahwa di KPPU kami tidak ada itu yang namanya alokasi order. Dan berkah manis dari bisa dibilang hikmah dari kejadian tempo lalu, Pak, adalah segala pengawasan ataupun segala regulasi yang Grab lakukan itu diawasi dari KPPU, Pak. Bahkan kami diberikan modul pelatihan agar tidak terjadi istilahnya kartel, Pak, persekutuan dalam hal apapun, termasuk dalam hal tarif, kesepakatan tarif, dalam hal pengalokasi order, bahkan hal-hal yang sifatnya merugikan mitra. Terkait penetapan tarif, Faramuli menganggap bahwa Grab selalu patuh dan taat dengan regulasi yang berlaku dan terbukti melalui pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Sulsel. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Advokasi hari ini mewakili Kepala Kantor Wilayah
permohonan dari Pak Kakadil, Pak, karena Pak Kakadil masih di Jakarta, karena ada rapat yang tidak bisa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimah pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.